Platnas Junior di Youth Olimpik ya. Nah, saya mau nanya nih coach, sejak usia berapa nih Gempar mulai panahan? Boleh diceritain gitu coach? Coach Hari atau coach Irma duluan boleh deh. Siapa nih? Biar aja. Silakan. Oke. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Coach Repi, terus Coach Ilham atau Coach Ilham sebagai owner penyelenggara ya. Lalu kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Rajak sebagai Ketua Umum Provinsi Kepulauan Riau, Pemprov, lalu sebagai WKU 2 di PB Perpani. Dan ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, Coach juga sudah hadir. Mudah-mudahan malam ini kita sama-sama berbagi, sama-sama kita belajar itu. Kalau berita tentang Gempar, Gempar ini mulai memanah itu di usia 10 tahun. Usia 10 tahun itu sekitar di kelas 4 SD ya. Iya, dia kelas 4 SD. Jadi mulai start memanah itu dari kelas 4 SD. Dan sudah memanah berarti ikut bersama kami itu sekitar 4, 5, 6, 1, 2, 3. Berarti kurang lebih 5 tahun. Dia memanah bersama kami. Dari yang kecil, yang seberapa, yang tingginya di bawah saya, nah sekarang dia tingginya menjulang. Saya di bawah dia. Saya di bawah dia. Jadi dia bergabung sama kali di kelas 4 SD, usia 10 tahun, dan sekarang di SMP kelas 9. Kurang lebih seperti itu. Dari dia badannya yang udah masih pendek ya kan? Iya benar. Badannya di atas kita mungkin kayaknya, lebih tinggi dia. Dulu Gempar seketek Abi, sekarang Abi seketek Gempar. Balikannya nih sekarang ya kan? Seperti itu. Nah, apa sejak awal sudah ada potensi nih si Gempar dalam memanah gitu coach. Potensi yang di dalam Gempar gitu. Seperti apa gitu? Bukan hanya Gempar ya, semua yang mulai memanah itu berawal memang dia berminat. Satu. Yang kedua, tapi bukan hanya Gempar aja, ada yang kedua memang dia diantar dengan orang tuanya gitu. Jadi kalau ditanya awal-awal hampir rata anak-anak itu belum ada nampak dia sebenarnya udah jago atau tidak. Tapi berjalannya waktu, dia istiqomah, dia ikutin apa yang kita buat, sistem, baru dia disiplin latihan, baru kita nampak dengan Gemparnya dan anak-anak yang lain. Seperti itu. Jadi bukan kita baru ketemu, pertemuan sehari, 2 hari, 3 hari, langsung nampak ini bakat nih. Oh, ini tingginya bagus nih. Oh, dia ini bagus. Oh, tidak. Selalu berjalan gitu. Jadi kita bisa menilai itu dari istiqomahnya dia memanah. Ketika dia sudah istiqomah latihan, baru kita akan lihat potensinya ada apa enggak gitu. Kurang lebih begitu. Berarti ibaratnya dari sisi bakatnya itu dibentuk dulu gitu ya coach. Benar. Oke. Ini kan coach Hari aja nih. Coach Irma juga dong. Oke, Coach Irma. Ya kalau saya ngomong nggak kebagian ngomong loh, Coach Revi-nya. Nggak apa-apa dong. Oke, Coach Irma. Ini ya kan Gempar biasanya kan, kalau atlet itu nggak cuma Gempar ya kata. Biasanya kan dia dari kalau panahan itu mulai dari kalau dari basic kan mulai dari Virgo, kemudian standar nasional, kemudian ke recurve. Nah, si Gempar ini kan divisinya kan ke recurve nih. Dia usia berapa nih dia Gempar upgrade ke recurve? Jadi apa pertimbangannya bisa ke recurve gitu? Ini yang jawab nih. Jadi gini ya. Sebenarnya pertanyaan pertama yang saya harapkan muncul itu adalah
namanya Gempar dulu gitu. Ini ada cerita uniknya nih Coach Coach Boleh, boleh, Kevin. boleh. Jadi Boleh, boleh. waktu kita pergi pertandingan ke Johor ya, waktu itu kita diundang untuk ikut bertanding di Johor dan kita datang ke sana. Terus di antara teman-teman yang sebaya dengan Gempar itu mereka bertanya, kamu namanya Gempar, Gempar itu artinya apa gitu. Dan cerita itu dibawa pulang sampai ke Batam gitu. Gempar itu artinya apa? Kalau di tempat kami Gempar itu tanah yang bergoyang gitu, seperti gempa gitu. Dibilangnya, tapi karena hari ini kamu podium, bener juga sih namamu Gempar gitu. Temennya yang di sana itu bilang kayak gitu. Kalau ditanya kapan Gempar pakai Rikep, Gempar baru banget pakai Rikep, belum ada setahun. Baru banget Gempar pakai Rikep. Apa alasan Gempar pakai Rikep? Aduh, apa alasan Gempar pakai Rikep? Gempar pakai Rikep sebenarnya yang pertama pakai Rikep itu adalah Nadif. Nah, Nadif dulu pakai Rikep, terus Gempar juga pengen pakai Rikep dan dia bilang ke mamanya, "Ma, boleh nggak aku punya busur yang sama seperti Nadif?" Terus tanya Abi dulu. Terus kata Abi, mempertimbangkan karena Gempar juga udah SMP gitu. Coba kita try dulu gitu. Ternyata pas waktu udah di-try itu, oh bisa nih Gempar pakai Rikep, kita coba dulu. Dan ternyata performa Gempar jadi lebih baik gitu di Rikep. Makanya akhirnya di Rikep. Belum ada setahun Gempar pakai Rikep. Baru aja. Cepet juga Coach ya. Ya, itu research-nya aja masih kinyis-kinyis. Saking barunya gitu. Nah, berarti apa tadi? Apa Tuh saya kan lupa? kalau nanya saya lupa kan kok. Nah, nanya Abi aja. Apa sih tadi? Jadi pertimbangannya itu tadi Coach. Dari sisi pertimbangan juga melihat dari sekolahnya juga dari Coach. Jadi bisa potensi untuk bisa meraih prestasi gitu Coach. Jadi kami di klub itu Coach Revi dan Bapak Ibu semua yang bergabung di meet kita malam hari ini. Kita tuh punya impian besar gitu di Panahan ya. Jadi kalau tagline Panahan Indonesia juara itu tuh mendebarkan gitu buat hati kami dan hati anak-anak. Dan kita sering melakukan 15-minute briefing gitu ya untuk membuat anak-anak itu tetap kembali kepada niatnya memanah gitu. Kita itu sering banget dalam 1 minggu itu pasti kita ada briefing 2-3 kali untuk mengembalikan apa sih niat kita memanah, mau apa gitu. Apakah cuma mau sombong-sombongan aja gitu? Apakah mau keren-kerenan aja dibanding teman-teman yang lain? Apakah cukup segitu gitu? Apakah kita mau itu gitu? Untuk apa sih? Jadi di awal ketika anak-anak bergabung ke kita, maka kita itu akan ngisi data gitu ya. Kita minta ke anaknya, apa motivasi kamu memanah gitu. Dan orang tuanya juga kita tanyakan, apa motivasi orang tua mengantar anaknya memanah gitu di tempat kita. Dan kita akan terus kembalikan niat itu kepada anak-anak setiap kali kita melihat, wah kita nih harus di-refresh nih, harus di-refresh lagi gitu. Jadi kalau di klub itu kita punya cita-cita, mungkin untuk yang udah beberapa tahun bareng ya gitu, beberapa tahun latihan sama Abi Umi di Alarkom, itu kita udah punya cita-cita kalau kita itu punya niat untuk bisa podium tengah di Olimpik gitu. Nah, karena cita-citanya itu ke sana dan itu perlu terus-menerus di-refresh niatnya dan motivasinya, maka kita melakukan briefing-briefing kecil gitu bersama anak-anak dan kadang-kadang bersama orang tua walaupun belum rutin gitu. Nah, kalau ditanya kenapa pakai Rikep, nggak pakai standar? Karena yang sampai di Olimpik nggak pakai busur standar, pakai busur Rikep. Sederhana sekali kan. Nah, selama dalam latihan, dalam melatih si Gempar ya yang menggemparkan ini tadi. Nah, ada kendala nggak nih Coach dalam melatih si Gempar gitu? Apa kendala yang paling kira-kira yang lumayan berat atau yang paling berat ya gitu kendalanya? Kalau anak-anak ya cenderung high motivated sih mereka. Jadi gini, kami punya tempat pelatihan panahan dan kami nggak pernah pasang flyer untuk mendaftar
biasanya mereka memang yang datang itu emang niat ingin memanah gitu. Nah itu tuh sebenarnya udah modal bagus ya, modal besar dari anaknya dan orang tua gitu, bahwa kita tuh pengen manah ya, walau waktu mula-mula datang, wah ini kan permainan sunnah gitu. Jadi itu tuh udah modal yang sangat bagus gitu. Kalau ditanya apa kendala dalam latihan, sejauh ini sih cenderung tidak berkendala ya, Bia. Kendalanya paling gini, soal waktu. Kalau secara personal anak-anak cenderung mengikuti mengikuti apa ya, resep yang dibagikan Abi di grup gitu. Walaupun ya mungkin tidak sesempurna harapan kita gitu. Misalnya kalau suruh laporan hari ini larinya berapa kilo gitu. Ternyata nggak nyampe sekilo. Ya tetap diterima gitu laporannya. Sejauh ini sih gitu ya Abi ya. Mungkin Abi ada yang mau disampaikan. Baik, tambahannya kalau anak-anak sih sejauh ini ya, bukan hanya Gempar, walaupun kita bicara tentang Gempar, sejauh ini anak-anak itu kendalanya sangat kecil ya. Paling kendalaan terbesar adalah ketika dia kelas 9 SMP. Kenapa kendalanya? Rencana besar orang tua adalah kadang mau memondokkan anaknya. Nah, situlah dilemanya. Kalau yang lain tuh insya Allah anak-anak seperti yang disampaikan tadi kan. Jadi anak-anak itu memang siap ketika dia datang. Dan dia siap dengan apa yang kita buat. Dan siap dengan konsekuensi yang apa yang kita buat gitu. Nah, jadi anak-anak itu sejauh ini tidak ada, paling kendalanya paling laporannya. Karena yang kita buat, kita bukan hanya kegiatan yang di lapangan, tapi mereka harus ada lakukan mandiri di rumah. Dan itu dilakukan hampir setiap hari kecuali di hari Ahad. Gitu. Libur. Hari Ahad. Bahkan pun kalau kita event itu sangat jauh gitu kan, maksudnya berapa bulan kemudian kita hari Ahad itu libur kita. Kenapa libur? Kita latihan dari sepulang sekolah ya. Khususnya di klub kami itu bukan latihannya itu dari pagi sampai sore, dari pagi tidak sore. Tidak. Kami kalau research kami bilang di sini yaitu seperti part time, sisa waktu gitu. Atlet part time. Atlet part time itu, sisa waktu. Kenapa sisa waktu? Apalagi yang sistem sekarang adalah full day. Ya, dan qadarullahnya lagi alhamdulillah anak-anak yang di kami punya anak 40 anak dengan berbagai macam usia dari kelas 1 SD sampai kelas 9 SMP. Jadi hampir rata 80% itu adalah SIT, Sekolah Islam Terpadu, yang dia jadwalnya dari pagi sampai jam 4 sore atau asar. Kapan latihannya? Ya sepulang sekolah itu. Jadi waktunya efektif itu mereka datang sampai lapangan 4:30, nanti latihan sampai selesai jam 6 sore. Ya begitulah setiap harinya. Nah, kecuali nanti di hari Sabtu ada anak-anak yang khusus, anak khusus yang memang kita pilih secara internal. Nanti dia latihan pagi dan latihan sore. Dan ada anak-anak khusus juga, dia nanti kita latihan di hari Ahad. Seperti itu. Jadi kendalanya, kalau kendala laporan-laporan mandiri gitu kan. Apa laporan-laporan mandiri yang kita buat ke anak-anak, itu laporan fisik. Seperti normal lah, push up, sit up, plank, lari, nah begitu. Jadi larinya pun kita menggunakan aplikasi yang sering-sering. Nah, contohnya seperti Strava ya, seperti Ya, itu. Jadi mereka kita ngetes kejujuran anak-anak, dia melakukan apa tidak. Itu satu. Selain tes latihan fisik, ada beberapa yang harus dilakukan, bukan hanya fisik aja. Jadi kita berusaha kepada anak-anak selain fisiknya, rohaninya juga harus dijaga. Apa itu? Contohnya mereka anak-anak harus sholat berjamaah. Itu satu. Yang kedua, mereka harus laporan tilawah. Jadi berapa lembar? Kita buat target dari klub 1 juz 1 hari. Tapi anak-anak kadang laporan 2 halaman, 1 lembar, 5 lembar, begitu. Itu setiap hari. Lalu apalagi selain yang itu, anak-anak juga harus bantu orang tua, gitu. Apa itu bantu orang tuanya? Yang nyuci piring,
sapu rumah, ngepel, bahkan membersihkan tempat tidur. Nah, itu tempat tidur. Itu kan bukan bantu, itu udah kewajiban itu kan. Nah, tapi kita terima gitu. Namanya juga anak-anak yang ada kita terima. Dan itu dilaporkan gitu loh. Jadi bukan hanya latihan fisik aja, tapi juga ada hal yang rohani harus kita lakukan kita sama anak-anak. Lalu kita kesepakatan ini bukan hanya untuk bersama anak-anak, tapi juga dengan orang tua. Jadi kita sampaikan ke orang tua, mohon ayah bunda untuk mengawasi atau mengontrol apa yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi nanti laporan di WA. Jadi sebagian anak yang belum pakai HP, orang tuanya yang bantu, gitu. Nanti kalau misalkan ada beberapa ya, ini juga anak-anak ya, dengan beberapa usia, nanti laporan tuh orang tuanya, Abi, kan? Nah, kami kalau di klub dipanggilnya bukan coach, tapi Abi, ini gitu. Jadi nggak coach ya, Nggak ada coach. nggak ada coach. Lebih kekeluargaan gitu ya Tanpa coach. Tanpa coach. Jadi manggilnya bukan coach, tapi Abi. Nanti ada sebuah Abi, tadi si ini dia nggak buat laporan, tapi ditulisnya di laporan. Tolong ya Abi diingatin. Ya gitu. Jadi kita sinkronisasi antara atlet, pelatih, dan orang tua. Bahkan saya sering sampaikan kepada orang tua, berhasilnya memanah itu bukan antara pelatih dan atlet aja, tapi ada cinta segitiga. Bukan cinta segitiga ya, bukan segitiga cinta ya, tapi cinta segitiga. Kenapa cinta segitiga? Harus ada dukungan dari orang tua, mutlak, baru ada dukungan dari atlet. Apa itu harus mutlak? Karena dia harus mengikuti apa yang harus dilakukan dari pelatihnya. Jika ini sinkron semua, dan insya Allah akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, walaupun nantinya ketika dia bertanding, belum bisa podium katakan di hari pertandingan itu, tapi ada hal-hal yang didapatkan anak-anak. Apa itu? Setidaknya dia tilawahnya bagus, ibadahnya bagus, bantu orang tua, komunikasi dengan orang tua gimana. Bahkan kita sebelum tanding pun sampaikan orang tua, mau menang, selain ibadah sama Allah, minta sama ayah bunda. Apa itu? Minta doa. Ma, ya, bun, pa, besok saya mau tanding. Doain ya. Biar saya juara. Sama halnya sama waktu si Gempar. Par, kita akan berangkat. Kita doa. Kita doa, lakuin kesalahan apa yang selama ini kamu buat sama mama, sama ayah, kakak semua. Sampein gitu. Harus sampein. Nanti kita akan konfirmasi ke orang tuanya. Nah, kemarin ada nggak ngobrol sama Gempar? Ada, Bi. Apa yang diobrolin? Ini tanpa setelah anaknya. Dia minta maaf, A, B, C. Malah gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, jadi kita di panahan yang kita buat ini bukan yang sekedar memanah, tapi kita membuat anak ini lebih baik itu. Secara ibadahnya, berusaha untuk itu. Secara hal-hal yang memang dia bisa menjadikan dia bukan hanya jago di panahan, tapi secara pribadi dia siap. Kurang lebih begitu. Masya Allah tipsnya dari Coach Hari dan Coach Irman ya. Berarti bakti dengan orang tua itu sangat berpengaruh di anaknya Coach ya. Iya. Dengan sinkronisasi antara pelatih, atlet, dan orang tua juga sangat berpengaruh ketika si atlet dalam meraih prestasi ya Coach ya. Iya. Nah, Coach, selanjutnya nih Coach. Kalau si Gempar atau murid yang lain, murid coach yang lain, pernah kayak kan kadang nih, lagi semangat-semangatnya nih, bentar lagi ada lomba, terus ada, habis itu semangat itu agak menurun nih, ya gitu. Kan ada tuh kadang coachnya. Siap. Nah,
Itu gimana tuh kalau dari Coach Hari dan Coach Ima dalam menangani anak-anak itu gimana? Gimana mengatasi ya tetap semangat? Kalau nanyain semangat ya, namanya semangat itu jangankan anak-anak, kita aja orang dewasa itu pasti ada masa futurnya gitu ya. Benar. Ada masa di mana kita kuat semangatnya, ada masa di mana ya nanti turun semangatnya. Itu pasti adalah sunatullah yang begitu itu. Dan itu sebenarnya bagian dari kita tumbuh kembali gitu. Ketika ternyata kita lagi futur, biasanya kalau lagi futur, anak-anak itu kita ajak ngobrol. Biasanya cepet sih kedeteknya, karena biasanya orang tua itu juga confirm ke kita, dan biasanya ketika Abi mulai masuk lapangan, saya masih di luar untuk melihat semua barisan yang di syuting line itu. Hari ini semua normal apa enggak gitu. Hari ini ada yang butuh bantuan apa enggak gitu. Jadi sebenarnya itu cepat kedeteknya gitu, karena cepat kedetek biasanya ada istilah kalau di kami tuh duduk sama Umi gitu. Jadi kalau ada yang gitu-gitu biasanya, tuh kamu mau duduk sama Umi kan gitu. Nah jadi kalau yang futur-futur biasanya kita ajak ngobrol gitu. Enggak apa-apa, boleh kok kita lagi lemah semangat karena itu sunatullah gitu. Enggak selamanya kita itu kuat dan cemerlang gitu. Ada waktunya di mana kita kembali kepada ya latihan memanah ini kan rutinitas ya. Rutinitas setiap hari yang dilakukan sama, pegang busur masuk syuting line, shoot, 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 balik lagi, letakkan busur, ambil arrow. Jadi wajar kalau ada penurunan semangat gitu. Apa yang dilakukan ketika itu terjadi? Pertama, duduk sama Umi. Itu berlaku untuk anaknya, berlaku juga untuk orang tuanya, ayah ibunya, berlaku juga untuk coachnya gitu. Yang paling berat itu kalau Uminya yang futur. Kalau Uminya yang futur, siapa yang mau ngajak duduk ya? Jadi sebenarnya ketika duduk sama Umi itu kita bisa diskusi, bisa konseling, bisa bimbingan, bisa hal-hal semacam itulah. Karena sebenarnya kami mulai panahan ini seperti mengumpulkan keluarga gitu. Jadi kalau di Alarkom tuh lebih berasa kalau kita itu sebenarnya bukan klub panahan tapi klub kekeluargaan gitu. Jadi kalau datang ke situ orang yang baru datang akan ngerasa, mereka ini kayaknya tinggalnya satu rumah gitu ya. Bahkan kita pernah pergi ke Bintan tuh ya, waktu di Bintan ada mamanya orang tua itu komentar bilang kayak gini, iyalah mereka itu kan tinggal satu pondok gitu, makanya mereka bisa terus bersama-sama. Ada bahasa kayak gitu. Dan waktu itu kami nggak ngomentarin apa-apa sih, kami senyum aja. Oh berarti memang orang-orang melihat kalau kita ini seperti sebuah keluarga besar. Dan alhamdulillah itu bagian yang kami syukuri ya sampai hari ini. Ternyata memanah itu ketika kita berniat untuk menghidup-hidupkan sunnah, maka Allah kirimkan juga untuk kita keluarga dengan jiwa yang sama gitu. Bersyukurnya itu kayak gitu. Jadi kalau futur kami ya kayak gitu. Yang jangan lama-lama futurnya itu ya Uminya gitu. Karena kalau Uminya harus cari konselor yang lain untuk duduk sama Umi gitu. Kan ada abinya. Iya, ada abinya. Ya gitu deh. Nah, Coach Sari sama Coach Irma, kan kita lagi ngomongin si Gempar nih, lagi gempar-gemparnya nih. Ya, siap. Nah, kalau dari support dari Coach Hari juga Coach Irma dan mungkin ada coach yang lain dari klub Coach Hari, ini kan saya kalau dilihat supportnya sangat luar biasa ya. Bagaimana kalau dengan supportnya orang tua Gempar nih, Coach? Bisa diceritain, Coach, supportnya dari orang tua Gempar nih. Kalau orang tua ya, seperti yang disampaikan tadi, adanya cinta, segitiga cinta tadi. Nah, makanya pertama kali anak yang ingin bergabung dengan kami akan tanyakan, kenapa dia mau memanah? Itu. Apa tujuannya? Jadi orang tua harus menyampaikan dulu ketika dia mau ikut memanah.
Ada sebagian besar orang tua, aduh, biar dia berinteraksi dengan orang lain, ada temannya, biar dia mengurangin main gadget, biar dia nggak apa-apa. Terus kami bilang, sampaikan, anak-anak yang mau masuk di kami, yang mau bergabung di klub kami, mau dijadikan atlet. Kami akan sampaikan seperti itu. Nah, nanti di kemudian hari, jika dalam pertanyaan dia tidak menang, terus orang tuanya, kok anak nggak menang ya, Bi? Mama waktu bergabung apa niatannya? Gitu. Jadi dikembalikan lagi niatannya. Kalau dapatnya nggak juara, kan mama cuma ingin berantai punya teman baru, punya mengurangi dengan gadget, ya itu yang mama dapat. Sesuai dengan niat. Nah, support ketika itu dia beri, Bi, tolong anak saya pingin anak saya juara. Nah, itu yang enak. Nah, kalau pingin anak juara mah, alat yang digunakan ini tidak cukup, harus dibantu, disupport. Misalkan, mah si Gempar udah perlu aero baru, udah perlu limbs baru, ada perlu fingertip baru, udah perlu dan macam-macam itu. Dan Gempar, oke Bi, boleh nggak Bi bulan depan? Gitu nanti. Boleh. Nanti kan, Bi boleh nggak nyicil 3 kali Bi? Boleh. Bi boleh nggak? Boleh ya gitu. Ini contoh ya. Jadi kalau untuk support untuk Gempar sejauh ini alhamdulillah supportnya luar biasa ya. Bagus ya. Dan alhamdulillah bahkan kemarin Gempar ini adalah waktu kelas 6, kita flashback waktu di kelas 6 itu, karena kami sebagai pelatihnya melihat potensi besar dari sisi Gemparnya, waktu kelas 6 mau ke SMP itu orang tuanya malah mau dipondokkan. Itu malah mau dipondokkan. Kita ngobrol sama orang tuanya bahwasanya Gempar tuh potensi besar, kalau dia nanti mondok otomatis dia akan berhenti. Kalau mama pingin melihat Gempar pingin juara terus di Panahan, jangan dipondokkan gitu. Dan alhamdulillah orang tuanya ngikut putusan masukan kita dan menunggu sampai 3 tahun, dan alhamdulillah kalau Gempar bisa masuk pelatnas junior seperti itu. Oke. Ya, luar biasa ya perjuangan untuk mensupport yang menggemparkan ini yang namanya Gempar. Coach, ngomong-ngomong ini kameranya memang dinonaktifkan atau ada kendala nih? Nggak nampak muka gantengnya Coach Hari nih. Hilang. Iya ya, padahal kita open cam loh. Oh ya? Mungkin kita open cam, mungkin sinyal kurang bagus ya. Bisa jadi tadi soalnya ada kayaknya nyangkut gitu, mungkin itu kali ya. Sini nggak kelihatan ini gambarnya. Iya, di layar kami juga semua orang off cam kecuali Coach Revi sama ini Coach Mira Zetehno. Ada beberapa. Oke, Coach. Ini kan support dari orang tuanya juga luar biasa gitu kan. Nah, jadi harus disenggol dikit biar upgrade gitu kan. Nah, ceritanya kan gitu. Nah, kalau dari kan support orang tuanya dari sisi alat gitu, dari sisi kayak dari untuk mensupport si Gempar ini kan jadi semangatnya makin bagus nih ya kan. Nah, kalau dari sisi latihan, menu latihannya gitu gimana nih Coach? Boleh di-spill gitu, spill dikit dong. Baru nampak nih. Nampak ya? Iya. Ingat ya, spill itu cuman gitu. Boleh dong spill menunya. Siapa nih? Ayo, sweet. Oke. Menu latihan. Kalau dibilang menu sih ya, dibanding gitu ya, dari percakapan dan diskusi dengan coach hebat di Jawa dan coach hebat di beberapa kota lain yang kita pernah ketemu,
walaupun sambil minum es teh gitu ya. Kita tuh ngerasa, ih belum apa-apa gitu ya. Sama seperti tadi di awal ketika Abi bilang, atlet kita ini atlet part-time, bener-bener part-time gitu. Karena anak kami semua sekolahnya full day school. Dan kita baru pulang setelah sholat asar, jam 4:15. Ya segitunya gitu. Sementara kalau kita ngobrol dengan coach-coach di Jawa gitu, sampai ada bercandaan kayak gini, kalau mau jadi atlet anaknya di homeschoolingin aja. Nah, coba bandingin dengan kita yang full day school gitu, anaknya masuk jam 7, pulangnya 4:15 gitu, 16:15. Kalau yang di homeschooling kan mungkin dia tidak belajar sepanjang itu gitu. Pasti ada waktu yang dia lebih banyak untuk bisa berlatih gitu. Atau minimal bersama coach-nya lah. Apakah nanti diskusi, ngobrolin apa-apa, intinya berhubungan dengan panahan itu sendiri. Nah, kalau di kita itu latihan normal itu seminggu tiap hari. Seminggu tiap hari. Ya, walaupun kadang-kadang karena kita juga nggak punya ruangan indoor ya. Kita punya lapangan Ciptalent yang dipinjamkan ke kita seperti yang tadi disampaikan Pak Razak. Alhamdulillah gitu kita punya lapangan dan kita juga mengurus perizinannya langsung dengan pemilik lahan dan diizinkan karena ketika menyampaikan perizinan itu kita sampaikan bahwa kita akan membuat pelatihan dan pembinaan untuk jadi atlet Kepri gitu. Jadi ya mungkin bapaknya merasa bangga juga saya berkontribusi lah gitu. Nah, lapangan itu adalah bukit yang masih ada bukitnya dan diratakan sebagiannya dan kami latihan di bagian yang rata itu, di kirinya laut, di kanannya laut. Nah, ini Bapak Ibu semuanya bisa membayangkan bahwa lapangan kami itu di kiri kanannya laut. Kalau angin dari sebelah kanan datang, maka yang sebelah kiri terbang. Kalau dari sebelah kiri datang, sebelah kanan terbang. Untuk beberapa atlet-atlet senior yang udah pernah ikut, terutama yang bareball ya, yang pernah ikut bareball Kepri Series gitu, pernah lapangan kita itu pernah dipakai buat pertandingan untuk bareball Kepri Series yang kedua. Dan Om Sindu itu bilang, wah aku belum pernah nemukan lapangan yang kayak gini. Nah kayak gitu. Jadi kalau dibilang menu latihan kita, sebagiannya adalah menghadapi tantangan lapangan kami yang Masya Allah luar biasa. Allah memberikan anugerah kami berlatih di lapangan itu, sehingga kalau angin cuma sepoi-sepoi, itu belum angin buat anak-anak gitu ya. Itu kalau angin itu, kalau kita pakai rok dan roknya itu udah berkibar sampai bunyi. Nah gitu, roknya udah bunyi gitu, itu baru angin gitu. Alhamdulillah gitu. Ya lapangan itu juga bagian dari menu latihan, di mana anak-anak akan belajar untuk bertahan, termasuk untuk kekuatan fisik. Sementara kalau misalnya kayak atlet-atlet pro gitu ya, kita tuh pernah ikut pelatihan pelatih dan kita dikasih menu latihan yang kayaknya sepertiga dari menu itu kita belum bisa terapkan di anak-anak kita. Pertama dari sisi waktu, yang kedua dari sisi apa ya, anak kita tuh variatif gitu usianya. Ada yang masih TK, SD, sampai yang paling gede-gede ya yang seangkatannya Gempar lah, yang SMP gitu. Nah untuk yang SMP ini memang lebih banyak waktu latihannya. Misalnya kita latihan Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Nah untuk yang angkatan Gempar ini kita latihan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pagi, Jumat, siang, dari 1:30 sampai maghrib, Sabtu pagi, Sabtu sore, dan Ahad pagi. Jadi mereka ada waktu istimewa untuk berlatih lebih dibanding adik-adiknya yang masih 30 ke bawah gitu. Yang untuk terutama yang sekarang udah recap, apalagi kemarin kan kita ngirim, Kepri itu ngirim 4 orang ya, yang lolos 3, tapi yang masuk Gempar gitu 1 gitu. Dan itu jadi motivasi besar gitu buat teman-teman yang lain bahwa kalau temanku aja bisa berarti aku juga bisa dong, tinggal nunggu kesempatan gitu. Nah, kalau ditanyain menu kayaknya belum deh Coach Revi ya. Mungkin ya kayaknya kami masih harus banyak belajar lagi kepada coach-coach yang lebih pro bagaimana untuk membuat
menu itu bisa diterapkan ke latihan. Kalau kami masih sesederhana inilah latihannya sebagai atlet part-time. Tapi mungkin tambahan ya, seperti benar ya, menu yang kami itu nggak ada yang khusus tuh, sama umumnya dengan pelatih-pelatih yang lainnya ya, seperti yang disampaikan sebelumnya. Cuman kami ada penerapan yang kami lakukan terhadap anak-anak. Kami membuat apa seperti tes ya, tes Stephen. Mungkin Bapak Ibu para coach pernah dengar atau bahkan sudah pernah melakukan namanya tes Stephen. Dan kebetulan Umi ini adalah sebagai promotor Stephen. Jadi tes Stephen itu seperti tes minat atau bakat ya. Dan ini tesnya sekali untuk seumur hidup. Nah, dari tes itu kita melihat anak ini MK-nya apa, mesin kecerdasan. Nah, dia nanti cocoknya dengan siapa. Nah, dengan hasil itu MK itu kita petakan. Kita petakan, nanti dia petakan satu bantalan yang dengan siapa, nanti dia cara mengajarnya seperti apa, masuk ngajar itu koreksinya seperti apa, bisakah dengan dia suara tinggi, bisakah dia dengan hanya suara rendah saja, dia tidak bisa suara tinggi, dia hanya bisa suara rendah, lalu dipetakan nanti sebantalan sama siapa dengan siapa. Nah, dari tes Stephen itu kita bisa membagi seperti itu. Bahkan nanti ketika bertanding, kita lihat dari tes Stephen itu, ini cocoknya siapa yang nungguin. Gitu. Misalkan si A, kita lihat MK-nya apa, nanti kita yang nungguin siapa. Gitu. Nungguin siapa. Jadi kita selama ini kita lakukan, pelatih itu tidak satu anak, satu pelatih. Tidak. Jadi MK-MK yang menurut kita sinkronisasi dan itu bisa ditunggu dengan satu orang. Gitu. Misalnya ada 5, kita tunggu 1. Ada 7, kita tunggu 1. Dan itu nggak semuanya Abi Umi yang megang, tidak. Kita melihat MK. Anak A, B, C, D, E yang megang nanti Pak ini. Oke. Nanti yang anak ini yang nunggu ini. Ini yang nunggu ini. Nah, itu dilihat dari hasil tes itu sendiri. Dan alhamdulillah sejauh ini ya dengan izin Allah, dengan adil tes itu sangat-sangat membantu buat kami bagaimana mengajarkan kepada anak-anak. Kadang namanya juga pelatih. Pelatih ini kan ya punya emosi ya, semua orang kan punya emosi ya. Emosi kan kadang naik, kadang turun ya. Kadang kita kadang ya namanya cuma ya kita sama anak-anak ya, kadang geram, kadang senang, kadang kesel, kadang sedih, kadang macam-macam lah. Jadi ketika sama anak ini dia kategorinya susah dibilang nih, sama anaknya ngomongnya harus gimana? Boleh nggak keras? Boleh nggak marah? Boleh nggak gitu? Nah, gitu. Terus nanti kita contohkan, Abi tadi sama ini gini. Oh nggak apa-apa, dia memang cocoknya digituin, harus digituin. Nah gitu. Abi tadi tinggi suaranya sama ini nggak boleh suaranya terlalu tinggi, harus rendah. Karena kalau tinggi dia sensitif, nanti akan mempengaruhi semuanya. Tapi kalau ini boleh. Nah, dan alhamdulillah itu membuat sangat-sangat membantu buat kami sebagai pelatih untuk anak-anak. Dan jadi kita pun pasang itu sesuai dengan MK-nya anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Wah, boleh nih salah satunya anak coach Irma nih ya. Iya nih. Ya, ilmu itu kan gunanya untuk membuat kita jadi lebih baik ya. Kalau ternyata dia ilmu di bidang yang lain, tapi ternyata bisa kita pakai juga buat di panahan. Dan alhamdulillah sejauh ini sih sangat membantu ya. Sangat membantu dan orang tua juga support gitu ke kita. Apa ya, pemetaan yang barusan diceritakan Abi itu memang vibes-nya itu bikin anak-anak ketika dia bergabung dengan vibes yang sama, maka dia berkembang lebih bagus gitu. Jadi dia saling mempengaruhi untuk bertumbuh lebih baik gitu. Dan alhamdulillah selama ini kita pakai tes ini sebagai tools gitu ya, alat bantu untuk bantu memetakan
anak-anak dalam binaan kita gitu. Guys, Masya Allah, ini tipsnya yang baru nih dari sekian tips. Berarti bisa dipakai juga nih, insya Allah. Kita tes nanti anak-anak kan nanti bisa tahu nih, oh anak ini nanti cocoknya di mana sama siapa gitu kan, gimana nih Iya, cara iya, mengatasi anak ini kayak gitu Coach ya. benar. Itu sangat-sangat membantu tuh. Kalau bagi Saya kami paling suka membantu. saya paling suka yang namanya pembagian karakter-karakter dan mengatasi orang itu gimana gitu. Ya, Nah, ya, ya. jadi kita bisa oh ini orang kayak gini nih, jadi kita harus begini, jadi kayak gitu, harus mengikuti dia gitu Coach ya. Jadi Ya, nanti kita oh orang ini kayak gini, anaknya kayak gini, kita harus ngikutin dia kayak gitu ya kan. Karena sesungguhnya manusia itu mencintai dirinya. Hmm, Manusia itu mencintai dirinya. Karena dia mencintai dirinya, maka dia akan melakukan apapun yang dia suka dan menyukai apapun yang dia suka. Nah, jadi kita, pelatih, guru, itu mencari cara bagaimana agar anak-anak ini kita bisa masuk ke tempat yang dia suka. Kayak gitu. Cara paling gampang lihat ya Coach Revi, kalau kita berfoto rame-rame nih, 20 orang. Klik, begitu dikirim ke grup fotonya, coba wajah siapa yang pertama kali kita cari? Pasti wajah kita kan? oh iya. Pasti wajah kita. Padahal wajah kita tuh nggak pernah berubah dari dulu gitu-gitu aja. Udah hafal banget kita sama muka kita sendiri. Iya kan? Tahu aja Coach ya Irman ini kalau lagi foto nih. Iya. Apa nih yang mau dicari dulu ditengok di zoom gitu kan? Terus nanti kalau Oke. ternyata pas posenya lagi jelek bilang, ah ini nggak bagus fotonya karena dia lagi jelek posenya. Tadi kan ini menu 4 sehat 5 sempurna dari Coach Irma nih. Tapi menunya beda nih, nggak ada ininya nih. Menunya spesial nih. Nah, tadi ngomongin menu. Nah, sekarang kan si Gempar yang menggemparkan ini tadi, dia udah masuk ke Seleknas nih. Apa persiapan khusus untuk si Gempar ini tadi, Coach? Bilang Seleknas. Kalau persiapan khusus untuk ke Seleknas ke Yok kemarin, gini ya, sejak Pak Razak jadi ketua Perpani Kepri, kami juga baru gitu ya, kami juga baru memanah, dan Coach Revi, Pak Ilham tahu sendirilah ya bagaimana dulu kami memulai belajar memanah gitu. Saya ini juga alumninya BOS gitu ya kan, saya juga belajarnya dulu di BOS. Tapi ketika Pak Razak jadi ketua Perpani Kepri, beliau itu concern-nya terhadap panahan Kepri itu Masya Allah luar biasa gitu ya. Susah nih nyari ketua kayak beliau ini yang dalam 1 tahun itu kita punya banyak event yang berjejal yang membuat kita terpaksa harus ready kapanpun. Kita nggak bisa mempersiapkan diri ketika nanti akan ada event, nggak bisa. Kita harus ready kapanpun. Kalau nanti dia bilang nanti tanggal 31 ada event di sini berangkat ya. Nah, karena itulah gitu, karena semangatnya Pak Razak bikin event-event di tahun-tahun ketika dulu periode pertama beliau jadi ketum Pemprov ya, dan kita jadi terbiasa gitu mengikuti irama itu, karena kita berpikir kayak gini, kita nggak bisa santai-santai terus nanti buru-buru bersiap-siap untuk sesuatu yang kita harapkan lebih besar. Nggak bisa gitu. Kita punya cita-cita besar gitu, mengibarkan bendera merah putih di dunia. Masya Allah ya, untuk cita-cita sebesar tuh kayaknya kita nggak bisa santai deh. Hari ini saya rebah-rebah dulu lah. Besoklah saya rajin latihan ngesut 300 ero, nggak bisa gitu. Jadi kalau ditanya apa persiapan khusus Gempar, kami setiap hari bersiap-siap. Kami waspada kapanpun Pak Razak bilang, ayo berangkat gitu. Kalau dia bilang, nanti tanggal 5 Bu Irma kita berangkat ke sini ya, insya Allah kami siap gitu. Nah, jadi kalau dibilang khusus, mungkin setiap hari itu khusus ya untuk atlet part-time kayak kami gitu. Kami sadar bahwa waktu itu kami nggak bisa
mengkondisikannya gitu. Inilah keadaan saat ini, tapi bagaimana keadaan saat ini bisa kita nikmati dengan sangat maksimal gitu. Jadi nggak bisa kita merengek-rengek minta sekolah, pulangkanlah kami jam 2, nggak bisa. Kenapa? Anak-anak kami ini anak-anak di bawah umur dan tugas utama mereka adalah belajar. Sejauh ini mindset orang tua tentang belajar adalah sekolah gitu. Dan sekolah itu menu utama mereka. Panahan adalah bagian dari belajar dan pendidikan yang mereka ingin dapatkan. Jadi karena itu ya kita harus mengeluarkan effort yang lebih dong. Ketika teman-teman yang lain udah pulang, jajan bakso, dia masih harus ke lapangan. Ketika teman-teman yang lain udah selesai bikin PR, dia masih harus tilawah, bikin PR-nya lebih malam, dan besok mengulangi lagi. Kayak gitu terus sepanjang. Kadang-kadang kami tuh sampai gimana ya, kesian gitu, kesian ya anak-anak nih kayaknya jenuh ya. Terus nanti kita bikin simulasi pertandingan, kita main 2 seri, kita bikin aduan, kita buat shoot off. Habis itu nanti siapa yang menang boleh pergi berenang sama Umi, nanti Umi yang bayar. Nah, gitu semua orang pasti pengen menang, tapi kan namanya perlombaan ya, nggak semua orang bisa menang. Dan ternyata hadiah-hadiah kecil itu bikin anak-anak termotivasi, wah siapa nih yang besok akan diajak berenang gitu. Siapa nih yang besok ditraktir nasi goreng? Padahal cuma nasi goreng gitu loh ya. Kalau nasi goreng mungkin mamanya bisa beli 1 wajan gede gitu. Tapi beda kalau dapatnya dari hasil shoot off. Hasil apalagi hasilnya ada dari keringat sendiri kan, berkeringat itu. Iya betul, betul sekali. Nah, berarti setiap harinya di klubnya Coach Hari ini, berarti setiap hari itu adalah persiapan ketika ada event atau ketika ada seleksi, seleknas kayak gitu ya Coach ya. Nah, sepanjang proses seleknas mulai dari terpilih hingga lolos, pelajaran apa nih yang bisa dipetik oleh Coach Hari juga Coach Irma? Oke, yang pertama yang pastinya bersyukur ya. Ya, ini pencapaian luar biasa. Kami klub yang baru 5 tahun dari 2019 dengan masa-masa bersama-sama dengan mengalami COVID ya 5 tahun, dan Allah izinkan dengan kita tetap istiqomah, ternyata kita bisa gitu. Dan awalnya kita bisa itu terlihat dari pertama kali kita ikut kejurnas junior di Jogja. Dan alhamdulillah anak kami waktu itu Naila mendapatkan silver individu, baru gold medal bergu putri di U15 30 meter. Dan itu pencapaian luar biasa buat kami sebagai pelatih, dan itu luar biasa lah, nggak bisa dibilang kata-kata lagi. Karena apa ya? Karena sejarah panahan di Kepri di masa itu adalah pertama kali kita bisa pecah telur bergeng, bisa mengirimkan atlet sampai nasional dan juara gitu. Itu pencapaian luar biasa. Dan kami berpikir selama ini panahan itu kan sudah membumi ya, kalau saya bilang membumi sudah di daerah Jawa ya. Dan kita yang di luar Jawa ini ternyata bisa bersaing gitu, dan bisa bersaing dengan mereka. Itu pertama kali. Baru yang kedua kali juga kita dapat waktu di Sentul. Karena kita anak-anak, kita masih di kejurnas junior, kita juga mendapatkan medali juga waktu itu waktu di Sentul. Nadib dapat juga, itu masuk Gempar juga dapat, jadi dapat bronze. Nadib dapat gold sama silver. Baru Akila di seangkatan mereka waktu seleknas kemarin, Akila dapat silver individu, baru dapat bergu bronze. Itu di sama di U15 30 meter. Dan alhamdulillah kita bisa. Berkaca dari situ anak-anak termotivasi. Ya, kita sebagai pelatih bermotivasi,
orang tua juga termotivasi, dan anak-anak juga termotivasi. Termotivasinya dengan pencapaian-pencapaian itu, dan ikut Slackness juniornya, dan alhamdulillah. Pertama kami ikut 4, Lulus 3. lolos 3, dan itu Pak Ketum, ayo berangkat, ayo berangkat, ayo berangkat. Nah, itu Pak Ketum, luar biasa Pak Ketum, ayo berangkat. Kita berangkat 4, kita lolos 3 itu juga ada pencapaian luar Udah biasa. Masya Masya Allah. Allah gitu loh. Pencapaian luar biasa. Lolos, kita kirim 4, dan alhamdulillah itu dari kami, anak-anak kami semua, dan 3 lolos di hari itu. Lalu tes lagi itu. Habis itu kita nunggu, kirain sudah ada pengumuman, masih ada tes lagi. Luar biasa. Nah, jadi kita tetap bersiap siaga gitu, siap siaga. Dan alhamdulillah waktu kita tes di UNJ, kita tes psikologi, tes kesehatan, tes fisik lagi, dan kita nunggu lagi sampai selesai PON. Sampai selesai PON. Nah, sebelum Seleknas ini, dan alhamdulillah kemarin juga kita pencapaian luar biasa untuk pertama kalinya atlet panahan Kepri lolos PON. Lulus PON di BK PON. Di BK PON. Dan alhamdulillah salah satunya adalah dari anak kami juga, yaitu Naila. Jadi ini satu angkatan juga. Nah, setelah itu rangkaian seleksi dan habis PON, kita menunggu hasil, dan Pak Ketum menyampaikan langsung, Pak Ketum, gimana hasilnya? Nanti ketemu langsung di sana, katanya. Woi, Pak Ketum, rapat dia malam, ya Pak Ketum ya, rapat malam, besok pagi langsung terbang ke Batam, terbang nyampe ke bandara, langsung ke lapangan Ciptalent, lapangan kami yang klub ini udah deg-degan kan, karena Pak Ketum udah posting, alhamdulillah kita atlet Kepri akan lolos Olimpik untuk pertama kalinya. Kita berdebar-debar, siapa ini gitu. Kita udah gak enak, tidur udah susah gitu kan malam itu. Terus terang itu udah susah, siapa ini kan gitu. Ya Allah, dan alhamdulillah waktu disampaikan Pak Ketum langsung, beliau malam pengumuman, pagi berangkat langsung naik pesawat, nyampe langsung ke Ciptalent menyampaikan kabar, dan alhamdulillah menyampaikan kabar, disambut dengan rintik-rintik hujan. Masya Allah. Jadi yang luar biasa. Katakannya Masya Allah ya Kecil. Selama kita istiqomah, kita berbuat, pasti ada ya jalannya. Tapi kalau kita hanya cita-cita tapi upaya tidak ada, ya tunggu aja itu cita-cita itu sampai kapan. Makanya saya sampaikan ke anak-anak, kalian tahu tong kosong nyari bunyinya? Tahu Bi? Mau disematkan seperti tong kosong nyari bunyinya? Cita-citanya tinggi tapi upaya nggak ada. Nah gitu anak-anak. Dan ditambah lagi luar biasa ya anak-anak ini ya. Kita udah bangun bersama-sama. Uniknya anak-anak ini, kami sampaikan, ini buat kami ya. Kalau saya khusus, kenapa unik? Anak-anak ini, kalau disuruh nggak latihan, nangis ya. Aku bilang, karena kan kita ngetes anak-anak. Udah, kamu yang datang terlambat, pulang aja. Itu mumpung yang nganter masih ada di situ. Biar kamu nggak jalan, pulang aja. Anak itu nggak akan pulang dia. Udah besok libur, kamu besok libur. Kenapa Bi? Libur aja. Nggak mau dia. Itu gitu. Jadi bahkan anak-anak itu, saya juga terheran-heran ya. Ya orang tuanya juga cerita, gurunya, dia sakit, nggak datang ke sekolah, gitu ya. Nggak datang ke sekolah. Tapi sore ada di lapangan. Ada di lapangan. Dia bilang, bahkan kita sampaikan, pagi nggak sekolah, nggak boleh latihan. Tetap aja, nanti Bi, anaknya mau latihan Bi, dia nggak mau, harus latihan. Kalau nggak latihan, nggak ada alasan, nangis dia. Kalau nangis, marah dia. Nanti kan kalau misalkan mau izinkan, besok kita, misalnya orang tua mau izin nih, ada acara keluar gitu kan, ada aja anaknya itu. Nanti bilang, tanya Abi, boleh nggak? Jadi kita penentunya untuk anak itu mau izin gitu loh, bukan Bi, saya izin, kan anak-anak siapa gitu. Dia bilang,
Kata Abi, boleh. Nah, boleh, mau ikut dia izin. Kalau enggak mau izin dia. Tuh, kalau hujan kan, nanti kalau kita hujan deras-deras tuh, kalau kita nggak instruksi berhenti, ngesut aja tuh. Sementara mobilnya udah standby tuh, nungguin. Tapi kalau kita bilang belum berhenti, nah ngesut aja tuh. Ngesut aja. Di grup pun saya tengok di kan nggak ada informasi. Abi hujan deras bi nanti sakit A B C D nggak ada. Orang tua tuh nggak ada gitu. Orang tua tuh nggak ada gitu. Nanti kalau bilang kata Abi belum ada boleh pulang, jadi nggak boleh pulang. Kata Abi belum ada instruksi, nggak boleh. Tetap ngasut. Nah, sampai segitu. Itu anak-anak yang kita dan kami juga berpikir dengan upaya yang besar ya, ketulusan hatinya dia untuk mencapai apa yang diinginkan. Kita sampaikan mana anak, selama kamu berupaya, kamu minta, kamu akan pasti berhasil. Itu sih. Terapi kalau ini panjang-panjang nih. Kalau saya sih ya Coach Revi, apa pelajaran buat kami para coach? Pelajarannya adalah apa yang kita pelajari nggak cukup sampai sini. Kan kenapa? Karena anak kita udah lebih tinggi. Itu artinya kami sebagai coach harus belajar lebih banyak, lebih jauh, dan mungkin harus walaupun nggak ngerasain sendiri, paling nggak berbagi pengalaman dengan coach-coach yang sudah pro gitu ya. Walaupun mungkin secara secara waktu kita belum bisa latihan sepro mereka, tapi kita bisa bentuk anak-anak kita itu dengan mental yang pro gitu. Mungkin dari sisi waktu latihan kita masih part time, tapi paling nggak kita bisa bangun mental anak kita, mental siap juara gitu. Karena untuk jadi pemenang itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi gitu. Itu adalah sesuatu yang direncanakan. Direncanakan itu kenapa kalau di kita itu mau pergi pertandingan tuh harus sampai minta maaf, minta izin sama orang tua, mengakui kesalahan. Itu bagian dari membesarkan mental anak-anak untuk siap apapun yang terjadi besok gitu. Jadi kalau kita mau pergi pertandingan tuh udah kayak mau perang gitu. Ready to war gitu. Jadi kalau kita agak galak-galak gitu di hari pertandingannya, harap maklum. Kalau buat kami sebagai coach, jadi coach di lapangan itu kami tuh ada banyak sih sebenarnya coachnya, cuman belum bisa standby semuanya. Yang hari-hari bisa standby itu Abi, Bu Ulan gitu, Coach Ulan, ada Pak Heru, ketua klub kami, ada Pak Majid, ada Mas Fajar, ada Bunda Ria, manajer kami. Itu biasanya standby di lapangan gitu, jagain gitu. Mungkin di antara kita kalau kita lagi ada keperluan yang lain, anak-anak tuh nggak ada libur latihan kecuali memang hujan deras atau memang jadwalnya libur gitu. Selalu ada orang-orang yang memang standby di sana sebagai timnya kita, walaupun yang ready di lapangan paling sering itu ya kita gitu. Tapi alhamdulillah untuk pengurus klub yang lainnya itu juga standby gitu. Sekarang itu kayak Coach Wulan itu juga udah mulai pegang anak-anak yang baru join gitu. Nah, pelajaran besar buat kami adalah bahwa kami harus terus belajar. Belajar untuk bisa membantu, mendukung anak-anak dalam binaan kami terus menjadi yang lebih baik gitu. Lebih baik dalam sisi kepribadiannya, lebih baik dalam rencana kehidupannya, lebih baik dalam ibadahnya, lebih baik dalam kesantunannya terhadap orang tua dan guru. Intinya hidupnya lebih baik lah. Kalau kita memang memanah itu untuk menghidup-hidupkan sunnah, maka menjaga ukhuwah itu lebih utama gitu. Jadi hal-hal yang penting itu jangan sampai kita pinggirkan gara-gara kita mau mengambil yang sunnah. Karena yang wajib itu selalu lebih utama. Yang sunnah ini adalah pendamping dari yang wajib. Ya mohon doanya lah biar kami bisa terus belajar, bisa terus jadi cangkir kosong gitu untuk menerima hal-hal baik dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari kami, sehingga kami bisa membantu gitu, mendukung dan mengawal anak-anak kami ini untuk terus jadi lebih baik. Sekarang itu Gempar kan udah di
pelatnas untuk Youth Olympic Game ini ya. Mohon juga doanya dari Bapak Ibu, para pelatih, coach semua yang hadir di sini, biar Gempar tetap dalam keadaan sehat, fit, kuat. Jadi mungkin sekarang Gempar akan mendapatkan menu latihan yang lebih kompleks gitu daripada yang pernah dia dapatkan dari kami sebelumnya. Dan itu butuh stamina yang tinggi. Ditambah lagi Gempar ini anak bungsu dan belum pernah pisah dari orang tuanya. Jadi mohon doanya juga gitu, biar hatinya itu dikuatkan untuk di sana itu jangan terlalu banyak rindunya gitu. Karena rindu itu bisa merusak stamina. Jadi mohon doanya juga ya Bapak Ibu semua para coach yang ada di majelis Google Meet ini. Mudah-mudahan Gempar di sana sehat lahir dan batin gitu, kuat jiwa dan raganya, dan Allah mudahkan untuk menerima pengajaran dari pelatihnya yang di sana, dan dimudahkan juga untuk bisa mengikuti semua yang disampaikan oleh pelatihnya, dan mudah-mudahan Gemparnya akan terus ada di sana sampai nanti ke Youth Olympic. Ya, itulah pelajaran besar buat kami gitu. Banyak nih pelajarannya dari Ya, banyak sampai capek kan. Masya Allah, perjalanan pelajaran dalam perjalanan proses seleknas ini luar biasa dari Gempar nih tadi ya, dan pelajaran yang diambil oleh Coach Hari dan Coach Irman ya luar biasa. Sampai saya catat nih, yang pepatah yang biasanya udah lama tong kosong nyaring bunyinya, waduh, terpukul saya asli Coach. Ya, oke. Yang terakhir nih Coach. Nah, tadi saya ingat Coach Irma nyerempet dikit nih. Katanya dulu pernah belajarnya di Bos Archery. Nah, menurut Coach, kalau ini kan kalau Bos Archery kan pro shop juga ada archery schoolnya juga nih. Nah, Bos Archery School, Bos Archery School. Bos Archery ini selaku toko panahan pertama dan terbesar di Batam khususnya, berperan aktif nggak nih terhadap perkembangan panahan di Kepri? Bos Archery termasuk yang paling terdepan ya untuk urusan. Bahkan kayak gini ya, lihat nih, Gempar dari Alarkom tuh lolos sampai ke Yok gitu ya. Yang care duluan tuh malah Bos Archery gitu. Keren sih Bos ini, maksudnya kepeduliannya terhadap panahan dan insan panahan itu memang Masya Allah. Saya mau kasih love dulu lah buat Bos Archery. Nah, kalau untuk dari sisi penyediaan dan pengadaan alat, dulu awal mula kita belajar manah, yaitu semuanya supply dari Bos ya. Terus sampai kita punya murid-murid juga itu semuanya masih dari Bos. Dan sampai hari ini pun Bos Pro Shop ya masih menyediakan alat-alat panahan, dan itu sangat membantu untuk pemula-pemula yang akan mulai memanah gitu untuk mendapatkan peralatan-peralatan panahan. Dan kita juga sering merekomendasikan ke teman-teman yang baru bergabung, baru belajar, kalau memang mereka mau mengadakan sendiri alat panahannya, maka toko yang pertama kali kita rekomendasikan itu pasti Bos Archery sih. Terima kasih Coach. Jadi gimana gitu rasanya. Makanya tadi saya udah kasih love duluan. Nah, terima kasih Bos Archery. Ada lagi tambahan, Coach? Cukup. Udah sih kayaknya udah malam juga ya. Oke, kalau udah malam, oke, kita ini deh. Kan tadi saya bilang di awal ada 5 pertanyaan yang diambil, pertanyaan yang menarik. Nah, karena waktunya sudah mepet ya, kita ambil 3 aja. Kan tadi ganjil juga tuh, 5 sama 3 ganjil sama dong. Oke. 3 pertanyaan yang terunggul atau termenarik ya di pertanyaan yang dilontarkan atau dikirim di Google Form.
Nah, yang pertama adalah ada pertanyaan dari Hendra Saputra, Gandewa Tanjung Pinang. Masya Allah. Oke, pertanyaannya untuk Coach Irma dan Coach Hari. Ya, oke. Mengapa Nanda Gempar tidak dipersiapkan untuk divisi standar nasional saja? Karena peluang mendapat medali emas PON sangat terbuka di divisi ini untuk usia U20. Kenapa langsung memilih pindah ke divisi recurve? Oke, Coach. Silakan, Coach. Saya mau jawab. Oh. Sweet. Ya, Sweet. Siapa dulu nih? Oke ya, ayo. Abi. Oke, gantian. Kan ada 3 pertanyaan nih, nanti gantian deh. Nah. Oke. Seperti yang tadi udah disampaikan ya, kita kan cita-citanya sampai ke Olimpik dan podium di tengah mengabarkan merah putih. Karena kalau sampai ke Olimpik belum ada pakai busur standar nasional. Itu satu. Yang kedua, sampai hari ini nggak ada dia pelatnas pakai busur standar nasional. Yang sampai ke pelatnas itu khususnya recurve dia dan kompon. Itu sih. Coach Revi, ini Ya. ini kalau mudah-mudahan yang nanya ini Itu ada ya orangnya di sini. Sudah saya cek mana orang? Oh, ada. Kalau di kita tuh ya, di kita tuh waktu dulu mula-mula yang punya recurve itu baru 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nah, kami tuh punya bercandaan kayak gini. Dulu ada anak kami namanya Sheryl, Yatalana Sheryl Sadeva Lubis, yang baru bergabung 3 bulan dan dia main di kejuaraan antar pelajar, main 30 meter dan pemula. Dia juara 1 gol di pemula dan dia juara 2 di 30 meter. Anak ini ikut ke kejurnas junior di Sentul dan mereka dapat juara bergu ya. Juara bergu. Kodarullahnya dia lulus SMP dan dipondokin. Ya, begitulah kadang-kadang. Begitulah kadang-kadang. Nah, bercandaan kami itu kayak gini. Sheryl waktu itu masih main kayu. Dia main aduan tuh sama Akila. Akila udah pakai recurve ya. Nah, Akila tuh kalah tuh di di kualifikasi. Akila kalah di kualifikasi. Terus kami bilang gini, wah, Akila pakai recurve kalah sama Sheryl yang pakai kayu. Terus uminya datang bilang gini, siapa bilang Akila kalah? Itu Sheryl juga pakai recurve kartel tapi. Jadi tidak ada yang lebih rendah dan lebih tinggi gitu. Semuanya itu recurve. Nah, bedanya recurve-nya Akila adalah Wiawis dan recurve-nya Sheryl adalah kartel. Dan ketika di aduan Akila mungkin nggak senang ya. Kodarullahnya yang menang tetap Akila. Untung nggak hilang harga diri Wiawis dibuat kartel gitu. Oke. Ada tambahan atau kita masuk ke pertanyaan kedua nih, Coach? Sila. Oke. Pertanyaan kedua dari Sisko Plamonia, Kompas Archery Sragen. Kompas Archery kayaknya tadi ada. Sragen. Ya, ada dari Kompas Archery. Nah, pertanyaannya, bagaimana menyusun program periodik jangka panjang dan pendek terkait materi teknik, mental, fisik bagi atlet yang full day akademis gitu, Coach? Nah, kayaknya itu udah kita jawab deh tadi ya. Di obrolan kita tadi kayaknya udah dijawab deh. Iya. Perlu dijawab lagi? Boleh, mungkin dia butuh setting atau di lagi gitu. Kesimpulan gitu ya. Untuk coach dari Kompas Archery, mungkin coach Kompas Archery ini juga punya anak binaan yang full day school ya. Jadi lebih kepada sebenarnya bukan bertanya sih, sharing gitu ya. Sharing gimana kami yang juga full day school anak-anaknya biar nanti sana juga. Kami nggak punya menu khusus, Coach. Kami latihan setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Hari Kamis kami libur karena kami puasa, anak-anak puasa. Jadi kayaknya sekolah dari jam 7 sampai asar, terus sorenya harus narik busur lagi. Mungkin terlalu berat buat anak-anak. Jadi kami liburkan di hari Kamis. Lagian, dulu kami pernah ikut pelatihan dan ketika di pelatihan itu disebutkan bahwasanya di dalam
pelatihan yang baik itu ranknya adalah berlatih, 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 istirahat. Berlatih, 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 istirahat. Jadi enggak full berlatih tanpa ada istirahat. Itu akan membuat kita futur lebih cepat. Jadi ada hari di mana dalam satu pekan itu 3-1-2-1 gitu. 3 hari latihan, 1 rehat, 2 latihan, 1 rehat gitu. Dan sejauh ini baru itu yang bisa kami terapkan untuk menu. Gitu. Tadi Nah, Sama. sama-sama Coach Kompas Archery. Ini sama pun. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Johan Masde Akbar, ya, target archery Pangkal Pinang. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara melatih fisik dan gerakan apa yang harus dilakukan oleh pelatih untuk archer pemula dan youth? Apa ya? Ya, silakan. Apa yang bilang? Untuk menu sama ya. Tadi katanya cara melatih fisik. Kami pertama kali anak-anak masuk itu wajib punya namanya stretching band. Stretching band dari yang 0,35 ya, yang paling ringan tuh. Ya. Nah, itu wajib kita harus punya. Jadi apa hal yang dilakukan untuk yang pemula, ya dia pakai stretching band. Dia rentangan gini ya, ini nampak ya. Tarik untuk rentangan ini, dan ini dilakukan setiap hari. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang untuk yang sudah di atasnya kategori nggak pemula, pasti aja sama tadi seperti push up, plank, sit up, jogging. Nah, itu dilakukan. Kalau yang kami terapkan dia sesuai jarak ya. Jadi misalkan 10 meter ke bawah, dia push up-nya misalkan 10. Nanti kalau 15 meter, push up-nya 20, 30 meter, push up-nya 30. Nah, seterusnya sampai dia meningkat. Kalau jarak 70 meter, berarti push up-nya 70. Jadi sesuai dengan jarak. Itu yang kami lakukan terhadap anak-anak. Nanti kalau larinya, kita kasih semua minimal 2 menit. 2 menit lari lah ya. Tapi itu yang kami buat untuk pemula-pemula nih. Jogging. Dia lari dah 2 menit, udah lapor dia. Nah gitu, untuk namanya juga untuk pemula, untuk fisiknya seperti itu. Nah kalau di push kali untuk pemula, kami tidak melakukan itu. Apa yang kami lakukan untuk pemula, biasanya kami akan biar dia bersenang-senang. Dia shootnya seperti apa, kita belum masuk ke teknik, kita belum masuk apa. Dia biar bersenang-senang dulu. Menurut dia sudah, enak yang mana, baru kita pegang pelan-pelan. Biasanya begitu. Itu kita lakukan sebulan. Biar dia bersenang-senang, dia datang. Kalau kita safety-nya pertama. Kita jaga safety-nya, cara dia masang aero, seperti itu. Kalau langsung ke tanding, enggak. Tapi kalau stretching band tadi memang wajib. Biar dia kuat. Pemula ini walaupun yang LBS-nya 12, enggak ketarik dia. Ya kan? Nah, bantu itu. Kita bantu. Selebihnya biar dia bersenang-senang. Itu sih untuk itunya. Dari kami yang kami lakukan. Tips dari Coach Hari dan Coach Irma yang terakhir tadi, dikasih senang-senang dulu baru dihajar. Nah, bukan dihajar, diajar. Nggak pakai H. izin Coach Revi, ini ada yang nanya di kolom chat yang InStyle Collection ya. Coach izin tanya, apakah Kak Gempar sendiri punya cita-cita untuk masuk pelatnas? Iya Coach, semua anak kami punya cita-cita untuk masuk pelatnas. Karena mereka pengen main di Olimpiade dan pengen bisa berdiri di podium tengah untuk bisa mengibarkan bendera merah putih. Jadi jalur untuk bisa sampai sana itu ya harus lewat pelatnas. Jadi yang udah gede-gede itu memang punya cita-cita. Bahkan kemarin itu ada yang lengannya lagi sakit, dia tetap datang ke lapangan cuman bilang gini, ayo semangat, semangat ke pelatnas, padahal dia nggak ngesut. Nah, kayak gitu. Terus apakah punya porsi latihan mandiri? Latihannya sama seperti yang tadi disampaikan Abi dan saya. Kita tuh belum punya treatment khusus yang mungkin cukup berat dan signifikan gitu ya. Karena keterbatasan waktu yang tersedia untuk anak-anak kita latihan gitu. Terus
Kalau ada latihannya seperti apa? Seperti yang tadi disampaikan Abi. Anak-anak itu punya latihan mandiri, dia harus push up, misalnya dia push up-nya 70, tapi ternyata sekarang udah bagus push up-nya. Kalau Gempar itu alhamdulillah yang seangkatan dengan Gempar juga push up-nya itu udah bagus. Anak-anak cowok itu rata-rata push up-nya itu udah kayak tentara gitu. Sampai Nadif itu waktu dia MPLS dari kelas 6 ke kelas 7, waktu dia masuk SMP, kami datangkan pelatih dari Brimob, dan si bapaknya itu meluruskan barisan dan dia sendiri yang nggak lurus di barisan sampai dia bilang, kamu maju push up. Begitu dia lihat Nadif push up, dia bengong balik badan lihat ke saya terus bilang gini, Bu, anaknya kok bagus banget push up-nya. Saya ketawa, iya Pak, nggak apa-apa kalau dia memang salah dihukum aja. Dia bilangnya, kamu nggak boleh push up lagi, kamu yang sekarang jadi komandan. Ah, itu cerita yang lain gitu ya dari anak-anak ini bahwa latihan mandiri itu sebenarnya bonus gitu buat anak-anak itu sendiri, berdampak buat diri mereka dan bukan cuma untuk di latihan panahan, bahkan untuk di keseharian dalam kehidupan di sekolah dengan teman-teman, dia juga berdampak gitu. Ya itu yang kita harapkan gitu. Jadi anak-anak ini bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, bukan cuma skillnya di panahan yang lebih, tapi dia juga bisa hidup bermasyarakat dengan orang lain dan kehidupan sosialnya jadi lebih baik. Harapannya kayak gitu. Ya, Coach in Style Collection. Terus yang ini Coach Safriano Riza bilang, bisa di-share link untuk tes minat dan bakat. Yang tadi disampaikan Abi tentang tes Steven, Bapak Ibu mungkin di daerahnya masing-masing itu bisa menghubungi promotor Steven. Jadi Steven ini adalah apa ya? Bukan tes kepribadian, tapi Steven ini lebih kepada bagaimana kita melihat kecenderungan seseorang terhadap mesin kecerdasan yang dominan di dalam dirinya, yang menggerakkan dirinya untuk bereaksi terhadap sesuatu gitu. Jadi ketika kita melakukan tes Steven ini hanya boleh dilakukan oleh promotor Steven yang certified, yang memang sudah disertifikasi sama Steven dan dia layak untuk memberikan melakukan tes dan memberikan konseling untuk edukasi pada orang yang melakukan tes padanya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin ya ini dari banyak daerah yang berbeda sepertinya ya, bisa mencari promotor Steven di daerahnya masing-masing. Jangan mendewakan tes Steven, tapi buatlah tes Steven jadi tools, alat bantu yang akan membantu kita para guru, para pelatih untuk memetakan anak-anak kita sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan potensi terbaik dari diri mereka. Kalau anak kita ini modelnya ikan, jangan suruh manjat, tapi suruh berenang, biar dia jago berenangnya. Nah, itu yang kami lakukan dengan memanfaatkan tes Steven tadi. Gitu ya, Kakak Safriano Riza. Oke. Terima kasih Coach Revi. Daripada nanti yang nanya di chat itu gondokan pas meet-nya udah selesai ternyata belum dijawab gitu. Nah, oke. Tadi saya di awal ada bilang kalau apa namanya, bakalan yang di akhir ada raise hand tercepat. Oke, kita mulai dari sekarang aja biar waktunya cepat. Ayo, siapa yang raise hand duluan? Tapi Dari itu sekarang, udah ada yang raise hand. dari tadi nih, Dari tadi. Siapa duluan? Ayo, raise hand lagi. Come on. Gini, Apa yang lagi? raise hand dan buka kamera gitu. Iya, boleh nih yang siapa nih? Ini ada papahnya si Siapa namanya yang Bengkulu ya? Bang Sarul Effendi. Ini siapa nih? Raise hand. Bentar. Yang pojokan kiri siapa nih? Krisnawati Iman. Ini yang cepat tadi. Oke. Hadir, Coach. Silakan Coach. Dia bertanya. Ayo disuruh buka kamera kalau mau ngobrol. Iya, Umi, Afwan izin off kamera karena anak tidak pakai kerudung Umi. Boleh minta waktunya jika harus buka on kamera, anak mau pakai kerudung dulu? Ya, boleh dialihkan dulu mungkin Coach Revi. Nanti sesi keduanya untuk Mbak Krisna. Mute itu, Coach Revi-nya mute. Ayo, siapa lagi yang raise hand lagi? Come on.
Apa ini? Ayo Bang Saya Sarul boleh ngomong Bang. Bang Sarul di sini. Masya Allah. Oke, ya Bang Sarul nunggu dari. dipersilakan coach. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan pertamanya, kira-kira ini Abi Hari sama Umi Irma masih kenal nggak sama kalian? Kenal dong. Tapi ternyata tadi sudah dipanggil duluan gitu. Terima kasih. Ini udah nyiapin pertanyaan sih sebenarnya dari tadi, Hari cuman ini. tapi ternyata pertanyaannya udah terjawab, betul-betul terjawab, dan kalaupun mau dijawab ulang nanti nggak cukup waktu yang singkat gitu kan, karena dari tadi saya perhatikan ini daging semua gitu kan. Masya Allah. Daging semua gitu. Intinya saya keingat pernah ngobrol sama Umi masalah pendidikan gitu kan, masalah pendidikan. Betul, karena kalau sering kita ngobrol-ngobrol dengan coach yang lain itu ada candaan kayak gini. Kalau mau jadi atlet, perbanyak latihan, kurangin sekolah gitu kan. Iya. Nah, jadi saya keingatnya kok kemarin entah itu di Cikarang atau di UNJ ya. Gue bilang enggak, di UNJ atau ya. Enggak, kita tetap harus care dengan pendidikan akademik anak gitu kan. Jadi ya bahasanya mungkin enggak yang sekolah paket-paket gitu kan. Dan saya pengen nanyanya itu gimana sih sebenarnya, apa iya gitu di Batam bisa menghasilkan atlet-atlet yang satu klub bisa berangkat 4 orang ke seleknas junior, 3 orang lolos yang 8 besar ya, dan ada satu, apa benar gitu seperti itu gitu kan, pelajaran akademiknya nggak tinggal, ternyata benar gitu. Di tadi sepanjang materi tadi benar dikonfirmasi kalau belajarnya itu akademiknya nggak tinggal gitu kan. Dan memang frekuensi latihan fisik dan latihan tekniknya nggak seperti coach yang lain yang kayak ya misalnya di Jawa Barat kemarin pernah bilang anaknya itu kebanyakan sekolahnya homeschooling gitu kan. Ternyata nggak di Batam. Nah, saya coba garis bawahi, saya coba cari-cari, ternyata mungkin mohon diluruskan kalau salah. Itu kuncinya adalah di psikologis gitu kan, pembentukan mental, kemudian katakanlah akhlak, adab gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang beda gitu kan. Nah, mungkin boleh dikonfirmasi lagi, benar nggak sih yang saya tangkap seperti itu? Mungkin itu aja. Oh iya, tadi juga Zia sempat bareng tadi sama-sama dengarkan. Itu salam juga dari Zia untuk Abi, Umi, untuk Akila juga, untuk Naila juga. Mungkin itu aja Abi, Umi, terima kasih. Insya Allah nanti salamnya disampaikan Zia. Ini ada ayahnya Akila juga di sini. Oh ya, salam ya. Semangat ya Zia. Kalau minta dikonfirmasi, itulah yang kami punya. Apa yang kami sampaikan hari ini dalam rangka sharing session bersama Bos Archery, walaupun mungkin topik yang dibicarakannya adalah gempar dan iok ya. Itulah yang kami punya. Jadi kalau sekolah masih prioritas mungkin karena saya guru kali ya. Karena saya guru, jadi tugas utama anak-anak itu masih belajar gitu. Dan belajar itu bukan cuma di sekolah, di banyak tempat juga, tapi sekolah itu adalah komunitas belajar yang paling mumpuni buat anak-anak gitu. Di situ dia nggak cuma belajar pengetahuan, di situ juga dia belajar bagaimana bersosialisasi, membangun adab dengan orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Ya,
sekolah itu kondusif gitu, ekosistem yang kondusif untuk membantu anak-anak belajar. Apalagi kayak kami di Batam, kebanyakan orang tua itu adalah orang tua bekerja gitu. Dan bekerja itu kadang sepanjang hari dari pagi sampai sore gitu. Itu kenapa sekolah kami juga terkenal sebagai sekolah full day school yang sekalian nitip anak gitu. Jadi alhamdulillahnya kalau memang yang niatnya nitip-nitip anak, terus ikut panahan, maka asli itu nitip anaknya ke kami itu lebih dari 12 jam gitu. Karena kan pulangnya nanti jam 6 sore gitu. Jadi ya alhamdulillah simbiosis mutualisme sih sebenarnya ya. Tapi kalau kami sebagai orang tua, Umi, Abi sebagai orang tua, ya mungkin karena basic kami juga kami guru dan kami memahami bahwa di negeri kita Indonesia ini masa depan itu masih harus divalidasi dengan selembar kertas bernama ijazah. Seberapapun skillmu, kalau kamu nggak punya validasi berupa kertas yang menjelaskan bahwa kamu punya skill di situ, kayaknya kamu belum kemana-mana. Sejauh ini sih masih kayak gitu ya. Wallahu alam nanti ketika Indonesia berkembang lebih maju dan ternyata kompetensi itu lebih diunggulkan daripada sertifikat. Nah, wallahu alam kalau nanti itu terjadi di negeri kita ya mudah-mudahan anak-anak kita ke depannya yang punya skill-skill hebat, punya kompetensi-kompetensi luar biasa ini tuh lebih diakomodir oleh negara gitu. Karena kalau kita lihat kayak sejauh ini atlet-atlet kita juga yang udah mendulang emas di dunia gitu ketika pulang ke Indonesia, ya dia masih harus hidup dengan dirinya. Mungkin mungkin ini mindset kami yang kurang luas ya, yang kurang lapang sehingga kami masih membuat karpet merah bahwa anak-anak, "Nah, you are under 18," gitu ya. Jadi tugas utamamu masih belajar. Belajar menghormati orang tua, membantu pekerjaan di rumah. Kalau kamu punya prestasi lain misalnya, kami juga punya beberapa anak didik dengan prestasi yang lain ya selain di panahan gitu. Kamu nggak hebat karena prestasimu itu. Kenapa? Karena kamu masih didukung sepenuhnya oleh orang tua. Dan orang tua itu adalah orang yang pertama harus kamu sangat hormati. Itu kenapa Abi itu sangat menekankan anak-anak harus kerja di rumah. Kami bahkan sampai bikin tabel pekerjaan rumah. Jadi kalau pekerjaan rumah adalah membuang tisu, itu bukan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu harus sesuatu yang menolong ibunya di rumah. Apakah seperti mengangkat jemuran, melipat pakaian, itu kan membantu ibunya gitu. Tapi kadang-kadang ada juga anak kami yang masih kelas 3 SD memotong kayu tapi tidak putus. Lucu-lucu sih isi laporannya itu. Ya kayak gitu sih Bang Ayah Zia. Kalau kita masih pada prinsip bahwa sejauh ini nak sekolah dulu yang utama ya. Kalau kamu punya sampingan-sampingan, orang tua bantu dukung, Abi Umi akan bantu dan kita akan bersinergi untuk membuat kamu sampai ke tempat yang kamu inginkan dengan tidak meninggalkan yang utama di umurmu sekarang gitu. Mungkin nanti kalau anak-anak udah lebih dewasa ya, mungkin kalau dia udah lulus SMA atau dia milih, saya mau libur dulu lah Umi, nggak kuliah 2 tahun dulu, saya mau di panahan dulu, ya itu mungkin ada keputusan yang lebih bijak karena dia udah lebih dewasa gitu. Tapi kalau sekarang dan orang tua kami itu, orang tua anak-anak itu juga sepakat gitu. Sepakat dengan pemikiran Umi yang mungkin belum open minded tentang sekolah bahwa anak-anak memang tugas utamanya masih sekolah gitu dan orang tua sepakat dengan Umi dan kalau nanti anak-anak misalnya kayak kata Abi pagi dia nggak sekolah karena pusing, sore dia panahan, nanti ayahnya lapor tuh, Mi tadi pagi dia nggak sekolah. Tapi sebenarnya nggak gitu pun anaknya itu udah langsung bilang, Mi tadi pagi saya demam, sakit perut, saya nggak sekolah, gini-gini. Tapi waktu udah jam 2 udah nggak sakit lagi, jadi saya panahan ya. Gitu. Ini biasa kok saya. Dan kok ngomongin anak yang kayak gitu Coach, di tempat kami juga ada kayak gitu tuh. Paginya si anak nih bisa kadang kalau lagi demam ngedrop dia di rumah ini, kata orang tuanya gitu. Tapi sore kapan? Latihan, seger nah, itu yang gitu-gitu itu dibudayakan. Masya Allah, kadang heran juga nih sama anak gitu. Nah di tempat kita tuh ada satu kalau nggak salah. Tapi belum tahu yang lainnya gimana kalau di rumah. Oke, langsung aja ke Coach Krisnawati.
Langsung aja ke jawab pertanyaannya ya, nggak lama-lama. Siap, Coach. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemaparan Umi dan Abi ini mencerahkan buat saya khususnya. Masya Itu Allah. kan ada yang apa namanya menjadi ketertarikan buat saya. Ternyata di klubnya Umi itu ada yang namanya tes Tifin gitu ya Mi ya. Mohon maaf ini mungkin jadi lebih menjurus ke tes Tifinnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah tes Tifin ini di klubnya Umi ini menjadi satu apa namanya keharusan gitu, kewajiban bagi anak didik Umi untuk berlatih panahan di klub Umi gitu ya, biar bisa terlihat terpetakan gitu. Enggak. Kemudian yang saya tahu kan tes Tifin ini mohon maaf Umi apa namanya price-nya itu kan Berbayar. iya gitu. Lumayan. Dan Berbayar. itu sudah tidak murah yang saya tahu gitu ya Umi. Ya mohon maaf ini Umi. Iya. Begitu. Iya, Maka kenapa saya tanyakan apakah ini wajib begitu ya di klubnya Umi. Kemudian yang kedua, tadi Umi memaparkan bahwasanya apa namanya atlet ini dipersiapkan kapanpun harus siap untuk apa Iya. namanya untuk diajak event besok kemana gitu kan ya. Itu ya diistilahkannya. Yang terlintas di kepala saya apakah yang harus ready itu seluruh tentunya yang bagi pemula tidak ya Mi ya. Maksudnya yang ready itu apakah di jarak yang untuk event nasional saja atau bagaimana Umi? Terima kasih mungkin itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Revi hilang. Ya udah, biar nggak kemalaman ya. Saya jawab yang tes Tifinnya, Abi jawab yang ready-nya. Jadi gini, apakah wajib? Tidak wajib. Jadi kami tuh punya kebiasaan gini ya. Kecenderungan kita itu adalah memberikan orang lain pengalaman dan ketika dia merasakan manfaatnya, maka dia sanggup bayar untuk manfaat yang dia terima. Nah, tes Tifin itu berbayar 500.000. Nah, dan untuk enggak itu berlaku nasional kok, nasional Ya, ke betul. Indonesia gitu, ke Betul. Indonesia. Jadi 500.000 untuk sesuatu yang kita nggak tahu manfaatnya itu emang terasa gede gitu, besar uangnya gitu. Tapi setelah kita merasakan manfaat dari kita menggunakan tools ini dalam pembinaan, dalam komunikasi, dalam hubungan sehari-hari, ternyata 500.000 itu nggak ada apa-apanya. Alhamdulillah gitu ya. Untuk anak-anak yang biasanya Umi merekomendasikan ke orang tua, mau nggak anaknya dites Tifin, dan nanti orang tuanya kan akan minta penjelasan. Nanti setelah Umi jelaskan, mereka sekeluarga tes Tifin. Kayak gitu. Padahal tadinya kita cuma mau anaknya biar anak ini bisa dipetakan gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini anak-anak yang ngikut tes Tifin itu dan orang tuanya juga merasakan, wah ternyata ada pola-pola gitu ya. Ada pola-pola komunikasi, ada pola-pola bagaimana membangun hubungan, bahkan seperti yang tadi disampaikan Nabi, ada pola-pola menegur dan mengoreksi gitu. Ketika anak yang si A, nanti Abi akan bilang kayak gini, kemarin udah diingetin kan, diulangi lagi. Nah, ini tuh dia nggak akan berkenan dengan kata-kata seperti ini, sehingga penyampaian Abi itu akan ditolak gitu. Tapi ketika ada anak yang harusnya keras, terus Abi ngomongnya lembut gitu, itu juga nggak akan keterima gitu. Jadi setelah kita petakan, kita akan lihat model anak-anak ini, oh anak yang ini boleh dikoreksi dengan tegas. Yang anak ini harus ditekan, yang anak ini harus lemah lembut. Itu tuh membantu gitu, membantu buat kita pelatih. Dan kami juga akan sampaikan itu ke orang tua. Kan anak ini di sekolah 8 jam, di kita 2 jam, di rumah kan lebih lama gitu. Kita sampaikan ke orang tua, Bunda, kalau anak Bunda ini tipenya ini. Dia sering kayak gini. Nanti kalau dia marah, dia akan seperti ini kecenderungannya.
Walaupun tidak serta-merta 100% seperti itu. Dan bundanya kan bilang, "Iya, nanti kalau dia gini-gini marah, saya juga marah." Nah, kalau ini marah, 2 orang marah, maka apakah akan terjadi penyelesaian? Tidak, akan Iya, terjadi marah yang lebih besar gitu kan. betul. Nah, di situ tuh kita tuh saling berbagi gitu, "Bunda, nanti kalau anak Bunda yang ini marah, maka Bunda cara menanganinya seperti ini. Coba dulu dipraktekkan." Dan dalam beberapa keluarga yang udah tes bersama, seluruh keluarga, banyak yang merasakan manfaatnya dan alhamdulillah, jadi ketika mentok-mentok nanti bilang gini, "Mi, kemarin gini gini gini, kok saya tegur gini-gini dia nggak gini ya?" Nah gitu, berarti kita edukasi lagi gitu, kita akan buat, bimbingan lagi. Jadi, alhamdulillah gitu ya, Umi mau bilang alhamdulillah Umi itu guru BK di sekolah, guru bimbingan Oh, di sekolah. Nah, alhamdulillah sekarang itu juga udah konselor gitu ya. Jadi, kita juga kadang-kadang ngumpul bersama orang tua untuk penyampaian, pencapaian anak-anak gitu. Karena kan di antara orang tua ini pasti ada yang, "Ih, itu anaknya masuknya bareng sama anakku. Kok dia udah 15 meter, anakku masih 7 hmm, meter?" Nah, yang hmm, gini ini perlu disampaikan, dibimbing kepada orang tua bahwa pencapaian tiap anak-anak itu beda dan dukungan yang diberikan juga beda-beda. Nah, kayak gini ini kadang kecemburuan kecil-kecil kayak gini ini kalau nggak segera diantisipasi akan merusak circle kita gitu. hmm. Itu kan anaknya masuk bareng sama anak aku, Mi. Kok dia udah 15 meter, anakku masih 7 meter. Nah, kita kan bisa kasih tahu, nah ini Bunda, anak yang 15 meter latihannya 6 kali seminggu, anak Bunda 3 kali. Baik. Maksudnya kita nggak menyampaikan kesalahan, kita menyampaikan biar dia tahu di mana perbedaan. Kenapa pencapaian itu bisa tidak sama gitu. Nah, yang gini-gini perlu diantisipasi. Terus ini untuk tes Tiffin tadi ya. Jadi untuk yang udah pernah tes Tiffin merasakan manfaatnya insya Allah 500.000 itu Nggak mau. nggak mahal lah. Maksudnya gini, itu cuman sekali seumur hidup dan itu bisa dipakai selamanya. Tapi bersyarat sih. Kalau dia udah tes, udah selesai, udah gitu doang, nggak diapa-apain, maka nggak berasa gitu, nggak ada gunanya. Maka teslah kepada promotor yang certified, yang berlisensi. Nanti promotor ini akan bantu bagaimana menggunakan hasil tes itu untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kan jadi kayak ngiklan sayanya. Padahal ini padahal ini kan tadi berbagi ya niatnya. Nah, Kayaknya Steven apa namanya bukan iklan Umi, jadi kayak macam memang satu bagian dari program Umi yang memang anak didik orang tua Umi yang mau dites gitu ya Mi ya untuk memudahkan Ya. pihak membantu klub gitu kita. kan ya membantu gitu ya betul Umi. Ya Umi, satu lagi Umi yang tadi Umi. Sebentar, ada pertanyaan Iya. di Install Collection dia bilang, tes itu tulisannya gimana Coach? Saya coba browsing. Saya kirim di chat. Oke, clear ya untuk untuk tes Tiffin ya. Yang berikutnya yang ready. Nah, yang ready Iya, bagian ready. Abi deh. Apa nih? Itu tadi Yang disiapin ready ready. untuk event. Ya, kita memang apa namanya anak-anak itu dengan pemula dengan jarak bermacam-macam ada 7, 5 sebagainya. Jadi kita sistem ada apa bahasanya ya? Ada beberapa anak ini memang dia disiapkan. Kalau sistem di klub kan ada apa? Kalau pelada itu kan ada sistem degradasi, gitu kan? Jadi kita pun di internal ada, gitu. Jadi ada anak-anak khusus yang kita pilih dari potensinya, dari hasil scoringnya, baru mentalnya kita pilih. Dan itu nanti mereka ada latihan khusus dari berbeda dari teman-temannya. Contoh latihan khususnya ada seperti dia harus pakai video, push-up-nya harus pakai video, semua harus pakai video. Jadi dan ini harus dilakukan. Nah, ketika nanti berjalannya waktu, ketika dia lagi down rate, ya maksudnya dia lagi down, dia akan terdegradasi, dia akan keluar dari program itu. Nanti akan digantikan dengan kawannya lagi masuk. Gitu. Dan semua anak tahu tentang itu. Semua anak kita terbuka. Jadi nggak ada yang, maksudnya
dengan itu bukan berarti dia khusus, tidak. Bukan semuanya prioritas, tapi ada anak-anak yang disiapkan. Nah, ketika kita kan punya dalam setahun tuh kita akan melihat event-event mana, misalnya kayak event ini, seleksi ini, kita punya gambaran nanti di bulan ini gitu. Terus nanti kita mau keluar event luar, ya karena kita dekat dengan Malaysia dan Singapura, Malaysia dengan Singapura, kita mau ikut yang mana dalam setahun itu. Nanti event di Jawa kita dalam setahun itu ikut berapa kali. Nah, itu. Lalu nanti kan ada sekarang kan kalau kejurnas junior kan selama Paketum ya, sebagai PB U2 kan sekarang hampir setiap tahun ya. Jadi kita juga sudah menschedulkan itu. Gambarannya kita tahu. Jadi anak-anak yang kita pilih tadi ini, nah itu memang harus siap dia. Nah, jadi ketika kita berangkat, mereka sudah siap. Ayo. Nah, apa yang kita lakukan selain fisik itu, kita juga akan melakukan minimal sebulan sekali itu simulasi pertandingan. Baik dia alternate shot maupun dia nanti bahkan kita akan lakukan sekarang ini terbaru adalah simulasi Seleknas junior. Nah, gitu. Jadi 2 kali kualifikasi, 4 kali eliminasi. Nah, jadi mereka memang harus siap gitu. Jadi ketika nanti mereka tidak ada event, bukan berarti mereka akan bersantai-santai masih lama, tidak. Tapi mereka harus tetap ready gitu. Nah, ini bahkan ini mau libur kan, mereka kita mau ngapain nanti Nah, nanti kita buat apa yang kita buat gitu. Seperti itu gambarannya. Siap. Terima kasih Abi, Umi. Sama-sama, Mbak. Oke, terima kasih kepada Coach Hati dan Coach Irma yang telah sharing session ilmunya, pengalamannya pada malam hari ini di BOS webinar belajar bareng ya. Nah, sebelum closing, boleh closing statementnya Coach sebelum ditutup. Siapa yang mau closing? Nanti Abi buat tambah sedikit. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk apresiasi. Kami anggap ini adalah apresiasi yang Masya Allah dari Bos Archery. Semoga Bos Archery terus istiqomah untuk menghidup-hidupkan panahan ini, walaupun nanti ketika orang-orang lagi lemah semangatnya, maka Bos tetap bisa jadi penyemangat utama gitu ya. Terima kasih telah mengundang kami di acara hari ini untuk bisa saling berbagi. Apa yang kami sampaikan, para coach, Bapak Ibu semuanya, ambillah yang baiknya gitu. Kalau memang di antara apa yang kami sampaikan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dilupakan saja. Karena kita nggak bisa berjumpa, jadi kalau ada kesalahan dipendam di hati, nanti kami susah minta maafnya. Untuk Pak Razak sebagai Ketua Perpani, kami juga mengucapkan terima kasih banyak telah begitu menghidupkan banyak event di Kepri yang bikin kami punya semangat jor-joran gitu untuk berlatih lebih baik dari hari ke hari dan juga menyemangati anak-anak kami sehingga anak-anak ini punya rencana gitu di panahan ini yang mungkin semulanya dia bergabung cuma untuk menghabiskan waktu biar nggak main game, nggak gadgetan terus, mamanya marah-marah terus. Tapi alhamdulillah sekarang udah mendapatkan hobi yang bisa membantu dia untuk bisa tumbuh, berkembang, dan hidup lebih baik. Bapak Ibu semuanya sama-sama kita tahu bahwa sebaik-baik permainan itu adalah panahan. Dan Rasulullah bilang, ini itu permainan. Jadi karena ini permainan, ayo dong jangan berantem. Ya kan? Ini kan permainan. Dan karena permainan ini adalah permainan yang sebaik-baiknya dan disukai, maka menjaga persaudaraan di antara kita itu adalah sesuatu yang lebih utama. Itu kenapa kami berkumpulnya anak-anak didik dalam binaan kami, termasuk orang tuanya dan keluarganya, lebih kepada sebuah rumah besar gitu. Rumah besar bernama Al-Arqam Al-Kausar Archery Community di bawah naungan Masjid Al-Kausar, masjid komplek perumahan kami. Karena kami berharap ini bisa jadi sebuah
tempat berkumpul gitu. Sebuah tempat, sebuah wadah di mana orang tua dengan visi dan misi mendidik anak yang sama dengan kami akan berkumpul bersama-sama dengan kami, dan kami berharap anak-anak dalam binaan ini adalah anak-anak yang insya Allah nanti akan jadi sesuatu yang gemilang di masa depan sana. Apakah nanti mereka akan tetap istiqomah di usianya yang ketika nanti sudah 20, sekarang kan masih kecil-kecil nih ya, 7, 8, 9, 10, yang paling tua juga baru 15 tahun gitu. Ya, apakah nanti mereka akan tetap istiqomah dalam memanah, atau nanti mereka punya pilihan lain, apakah pilihan pendidikan atau pilihan pekerjaan yang lain. Harapannya mereka tetap membawa nilai-nilai didikan yang pernah mereka dapatkan bersama kami di klub panahan ini gitu. Jadi ayah bunda, para coach, dan semua yang berkumpul di majelis Google Meet hari ini bersama kami di sini, mari kita sama-sama berdoa untuk Indonesia yang lebih baik. Karena Indonesia yang lebih baik itu adalah isinya nanti anak-anak kita yang sekarang mungkin masih bocil-bocil ini, mereka nanti akan jadi pengurus-pengurus negara ini, pemimpin-pemimpin bangsa. Dan apa ya, jiwa sportivitas yang harusnya mereka bawa nanti ketika mereka udah gede, itu nggak bisa mereka adopsi setelah mereka gede. Itu akan berasal dari apa yang kita tanam hari ini. Dan kita ini adalah para petani yang menanam sebutir benih yang mungkin nggak akan nampak dalam 2-3 tahun. Tapi nanti 10, 15, 20, 30 tahun ke depan, mudah-mudahan bibit yang kita tanam hari ini jadi amal jariah. Berkumpulnya kita di panahan ini semata-mata karena menghidup-hidupkan sunnah, maka marilah kita saling mencintai karena Allah. Kita mungkin nggak jumpa, tapi mungkin nanti kalau yang Bapak Ibu, para coach, anak-anaknya istiqomah memanah, mungkin kita akan ketemu di syuting line gitu ya. Dan mudah-mudahan ketika kita ketemu di sana, maka kita akan saling mencintai karena Allah melalui panahan ini. Dan untuk yang lagi futur gitu di panahan, nggak apa-apa, rehat aja sebentar, istirahat sebentar, karena futur itu adalah sebuah sunatullah dan akan mengenai semua orang gitu. Terus Rasulullah bilang gitu, futur itu akan datang pada semua orang gitu. Dan ketika itu datang pada kita, maka kita jangan berhenti. Istirahat boleh, tapi tidak berhenti. Tetaplah berkumpul bersama orang-orang yang punya visi dan misi yang sama dengan kita, yang insya Allah akan membangunkan kita untuk tetap berada di dalam komunitas ini. Bapak Ibu, Gempar masuk ke pelatnas bukan semata-mata karena Gempar hebat, juga bukan semata-mata karena pelatihnya jago, tapi itu adalah doa banyak orang. Itu adalah doa semua orang. Bukan cuma doa ayah dan ibu Gempar, tapi doa dari orang tua semua yang terlibat dalam pendidikannya Gempar. Dan senjatanya orang mukmin itu adalah doa ya. Jadi kalau udah nggak punya apa-apa, jangan lupa kita masih punya doa. Insya Allah, mudah-mudahan doa-doa yang baik itu juga akan sampai pada Gempar dan juga sampai pada anak-anak kita yang lainnya yang nanti insya Allah akan menyusul ke pelatnas berikutnya. Mudah-mudahan begitu. Termasuk anak Bapak Ibu juga. Tetap semangat, jangan berhenti. Kalau lelah istirahat, ya jangan dipaksain. Oke, Abi. Cukup. Oh, cukup. Katanya Iya. tadi mau ditambahin. Cukup. Oke. Cukup ya Coach ya. Iya, insyaallah cukup. Oke. Baik, ini ada yang raise hand lagi. Kita lanjut di WA group aja ya, insya Allah ya. Oke. Karena waktunya sudah molor kurang lebih ya sekitar berapa menit nih? 23 menitan kurang lebih ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Untuk demi mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat berharga ini, insya Allah kita luangkan waktunya ya walaupun kemalaman ya, insya Allah lah. Insya Allah bermanfaat. Oke. Tadi udah di closing statement oleh Coach Hari dan Coach Irma nih, Coach Hari. Coach Hari kan nambahin. Nggak jadi Nggak katanya. jadi katanya. Oke. Tentunya kita dari Bos Archery berharap
apa yang disaringkan bersama Coach Hari dan Coach Irma pada webinar malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan apa yang disampaikan oleh Coach Hari dan Coach Irma tadi di daerah kita, daerah masing-masing, klub masing-masing, untuk atletnya, orang tuanya juga, dan juga kepada pelatihnya juga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pelatih dan juga orang tua yang telah hadir mengikuti Google Meet pada malam hari ini di BOS Webinar Belajar Bareng, ya, sharing session temanya kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di tatapnya online gini di webinar BOS Archery yang berikutnya ya, insya Allah. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Revi Andika, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa ketemu lagi. Ya, insya Allah ketemu lagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ditutupnya. Izin live ya, Coach Revi. Siap, Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live juga, Coach. Terima kasih pada bapak-bapak coach semuanya.